Buat yang masih bingung, sebenarnya perawat itu dipanggil apa? Suster, beruder, menteri, nurse, atau sayang? Nah, ini saya kasih tahu penjelasannya. Yang pertama, menteri. Menteri itu panggilan untuk perawat-perawat senior zaman dulu yang ditugaskan di pelosok. Kenapa dipanggil menteri? Karena mereka itu sudah senior dan dianggap sudah mampu membimbing teman-teman perawat yang lainnya. Makanya dipanggil menteri. Nah, untuk sekarang itu tidak dibenarkan. Nah, jadi kalau ketemu perawat di rumah sakit, panggil saja nurse. Contoh, nurse Yakomina. Nah, selanjutnya, suster atau bruder. Suster atau bruder adalah kata-kata serapan dari bahasa Belanda. Nah, kalau teman-teman main ke rumah sakit Katolik, di situ teman-teman akan menemukan suster dan bruder yang punya profesi yang berbeda. Mereka adalah biarawan dan biarawati Katolik. Apa hubungannya? Karena pada zaman dulu, orang-orang Belanda yang datang ke Indonesia yang punya misi kesehatan, umumnya adalah biarawan dan biarawati Katolik. Mereka merangkap sebagai perawat di rumah sakit. Dari situlah identik panggilan suster dan bruder di rumah sakit. Suster untuk perawat perempuan dan bruder untuk perawat laki-laki. Nah, apakah sekarang itu dibenarkan? Tidak. Karena keperawatan adalah profesi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Keperawatan nomor 38 tahun 2014. Jadi kalau ketemu perawat di rumah sakit, baik dia laki-laki maupun perempuan, panggil saja nurse. Nah, yang ketiga, perawat atau nurse adalah tenaga keperawatan profesional yang mempunyai kewenangan, tanggung jawab, kemampuan untuk melakukan asuhan keperawatan di rumah sakit. Nah, jadi itu sudah jelas. Makanya kalau ketemu perawat di rumah sakit yang masih bingung mau panggil apa, panggil saja nurse. Contoh, nurse Yakomina, nurse Agus, nurse Tinus, nurse Lukas, nurse siapalah, terserah. Yang penting jangan panggil woi. Oke, terima kasih atas semua pertanyaannya di video saya sebelumnya. Yang pertama, saya harus luruskan dulu bahwa saya buat video ini berdasarkan keresahan saya, tidak mewakili apapun. Dan saya mau jawab pertanyaan dari ibu ini karena dia mengatakan bahwa saya tidak pernah menjawab di kolom komentar dari semua pertanyaan. Padahal kalau dia scroll baik-baik, saya sudah pernah menjawab di situ. Jadi mungkin kurang semangat untuk scroll ke bawahnya saja. Jadi kalau kita cari secara umum itu tidak ada aturan yang mengatakan bahwa perawat itu dipanggil apa. Apakah yang perempuan dipanggil suster, laki-laki dipanggil bruder. Silakan ibu cari di semua literatur, itu tidak ada aturan. Dan secara umum itu belum ada aturan yang mengatakan seperti itu. Kalau rujukan kita dari Permenkes, di situ dia hanya menjelaskan. Ini saya baca. Yang pertama, bab 1, ketentuan umum pasal 1. Di situ di poin nomor 1 dia menjelaskan bahwa perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang nomor 2, perawat vokasi adalah perawat lulusan pendidikan vokasi keperawatan paling rendah program diploma 3 keperawatan. Kemudian yang ketiga, perawat profesi adalah perawat lulusan pendidikan profesi keperawatan yang merupakan program profesi keperawatan dan program spesialis keperawatan. Kemudian dilanjut dengan nomor yang keempat dan yang kelima, silakan nanti teman-teman baca sendiri. Nah, bab 2 pasal 3, jenis perawat. Yang pertama, jenis perawat terdiri atas perawat vokasi dan perawat profesi. Benar, dari ada rujukan yang dari Permenkes. Kemudian yang kedua, perawat vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan perawat yang melaksanakan praktik keperawatan yang mempunyai kemampuan teknis keperawatan dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Kemudian di nomor yang ketiga, perawat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B terdiri atas nurse dan nurse spesialis. Yang keempat, nurse sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A merupakan perawat lulusan program profesi keperawatan yang mempunyai keahlian khusus dalam asuhan keperawatan. Kemudian poin nomor yang kelima, nurse spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B merupakan perawat lulusan program spesialis keperawatan yang mempunyai keahlian khusus dalam asuhan keperawatan. Jadi di situ tuh dia tidak menjelaskan bahwa perawat yang D3 itu kita panggil apa dan perawat yang nurse kita panggil apa. Kalau ini itu dia lebih kepada titel. Kalau maksudnya tidak ada yang masalah kalau perawat escape nurse, ya memang titelnya harus nurse. Kemudian kalau misalnya AMD Cap untuk perawat D3, ya memang mereka gelarnya seperti itu. Tidak ada yang salah. Nah, kalau rujukannya dari situ, itu tidak ada aturan di situ yang menjelaskan bahwa kita harus panggil perawat D3 apa dan perawat yang profesi apa. Tidak ada penjelasan di situ. Dia hanya menjelaskan bahwa perawat profesi tugasnya seperti itu dan perawat vokasional ya tugasnya seperti ini. Itu penjelasan seperti itu. Saya maksud di video saya sebelumnya adalah nurse secara umum, nurse. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita cari artinya adalah perawat. Ini contoh nih.
nurse, artinya perawat. Yang saya maksudkannya itu. Jadi daripada kita panggil suster, bruder, menteri, mending kita panggil dengan sebutan perawat. Kalau di Inggris kan ya nurse, panggilnya nurse. Terlepas dari dia itu mau D3 atau mau profesi. Profesi kan gelar dia, titel dia, tidak ada yang salah. Dia itu, sekalipun dia D3 nih, memangnya D3 itu bukan perawat? Ya perawat kan? Terus apa yang salah dengan kalau saya panggil dia nurse? Tidak ada yang salah. Kemudian kalau perawat profesi, memangnya dia bukan perawat? Ya dia perawat, gelarnya nurse. Kalau saya panggil dia nurse, salah tuh? Ya tetap benar, karena dia juga perawat kan? Jadi menurut saya itu tidak ada yang salah dengan sebutan nurse secara umum. Nurse kan artinya perawat. Jadi kalau kita panggilnya nurse, atau teman-teman mau Indonesia akan panggil perawat, ya silakan, perawat Jakomina atau apa, silakan. Jadi nurse secara umum, nurse artinya perawat. Jadi tidak ada yang salah kalau saya panggil teman-teman D3 dengan sebutan nurse atau nurse, kan mereka juga perawat. Kalau saya sih lebih menyarankan untuk kita mengedukasi masyarakat supaya memanggil kita dengan sebutan perawat secara umum, nurse. Kalau contoh kayak dokter, ya dokter siapa begitu, karena itu ya profesi. Kemudian bidan siapa begitu. Nah perawat, mending perawat, nurse siapa begitu. Entah itu dia mau D3 atau mau profesi, ya tetap kan D3 kan dia juga perawat, profesi dia juga, yang nurse juga ya dia juga perawat. Itu hanya perbedaan gelar di dalam internal kita. Jadi kita perawat sendiri tahu bahwa oh dia ini kan masih D3, dia ini sudah profesi, dia ini sudah spesialis, dia ini sudah S2. Kita kan tahu begitu. Tetapi orang-orang di luar sana, mereka itu tidak akan tahu. Yang layani saya ini perawat D3, yang layani saya ini perawat nurse, mereka tidak perlu dengan itu. Nah, daripada mereka bingung mau panggil kita apa, mending kita edukasi mereka. Lebih baik panggil kami dengan panggilan perawat atau dengan sebutan nurse. Seperti itu. Dan yang saya maksudkan adalah nurse secara umum, bukan nurse dalam artian gelar keperawatan yang itu escape nurse itu, bukan. Jadi nurse yang saya maksudkan, nurse, perawat. Terima kasih, semoga bisa membantu menjawab keresahan dari teman-teman. Tapi kalau teman-teman juga masih resah, sama saya juga masih resah.